Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau berbagi tips gimana sih kalau lu lagi mengembangkan ideation untuk bisa setup bisnis. Guys, ini gue mau berbagi tips and trick dan informasi gimana sih caranya kalau lu mau membuat sebuah ideation nih. Jadi lu mau lagi menyusun ide bisnis di industri tertentu, peluang mana yang mau gue ambil. Nah, gue mau sharing bagaimana bisa menyusun namanya pohon peluang. Sebuah pohon ada apa aja ya di dalam industri tersebut yang bisa kita garap. Jadi kita mau bedah. Ilustrasinya adalah sebuah pohon, terus ada cabang-cabangnya. Nah, ini gue berbagi hal ini kenapa sih? Jadi, lu perlu memahami industri yang akan lu masuki itu sejak awal. Karena ketika eksekusi marketing itu beda-beda. Offeringnya beda, audiensnya beda, message-nya beda. Nah, ini ketika gue banyak bantu klien gue, ini hal fundamental yang kita jadi mundur lagi urus ke situ. Karena dari awal nggak clear sama owner, sama foundernya. Jadi ini gue mau berbagi informasi ini supaya teman-teman ketika lagi awal setup banget ini sudah clear. Jadi ketika proses marketing langsung bisa jalan, nggak usah stop dan mundur gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman paham ini gue lagi masuk ke industri apa. Gue bermain di sudut mana di industri tersebut, produk dan service apa yang gue offering, audiensnya siapa. Nah, walaupun industri dengan kue, dengan market yang sama, message-nya bisa aja beda. Gue mau ambil contoh sampling adalah industri travel. Gue ada experience kurang lebih sekitar 3 tahun di industri ini. Dan ini beberapa yang gue bedah ya. Kemarin ada sempat ngulik-ngulik juga, dan ini gue berbagi informasi. Jadi, ambil contoh industrinya, kuenya ini adalah travel. Kalau kita tahu, travel itu gede banget gitu. Nah, ketika kita lagi nyusun ideation, kita bisa bagi ya. Ini salah satu bentuknya yang gue pakai adalah kita mau pecah itu jadi B2B atau B2C. Jadi kita bermainnya adalah kita melayani business line atau kita melayani langsung ke customer. Gue ambil contoh B2C ya. Jadi gue memutuskan kita persempit kuenya, kita serve yang B2C aja. Kenapa dipersempit seperti ini dalam proses ideation? Ya, karena kita mau jadi spesialis. Kita tidak mungkin melayani semuanya. Dan kalau kita melayani semuanya, kita tidak akan expert di dalam hal tersebut. Kita mau melayani sebuah niche spesifik yang kita mau jadi master di situ. Kita mau jadi penguasa pasar di situ. Jadi niche tajam. Nah, ini beberapa yang gue breakdown dari B2C di industri travel yang mungkin bisa digarap. Nah, pohon ranting pertama nih, jadi pohonnya itu adalah bentuknya ini semua kue, ini satu pohon itu. Nah, salah satu cabangnya adalah experience. Yang kita jual adalah experience, ya kan? Misalkan di Nasi Travel yang kita jual adalah experience untuk bisa visit ke hidden gem, gitu kan. Jadi tempat-tempat spot-spot yang sangat-sangat unik, yang trending, tapi ngumpet dan sangat-sangat punya value, ini bisa kita jual ya. Kemudian ada experience, kita jualnya adalah special request. Jadi dia mau requestnya apa, dia mau misalnya untuk family lah, dia pengen momennya apa, mau anniversary something, mau dengan misalkan perayaan birthday, liburan anak sekolah, Natal, tahun baru, tahun ajaran baru, libur lebaran, apa yang dia mau kejar gitu kan, special request gitu. Kemudian ada juga spot atau movie spot gitu. Jadi titik-titik dari pembuatan film sebelumnya yang film itu booming gitu kan. Misalkan kalau di Thailand tuh ada film James Bond pernah di situ, yang baru-baru ini film Korea juga beberapa spot film Korea ada yang titik-titik spot syutingnya itu jadi destinasi wisata ataupun tempat makannya itu. Kemudian masih dalam ranting atau cabang experience ada adventure. Ya, yang kita jual adalah pengalaman naik gunung lah, pengalaman untuk bisa mungkin menyelam spot diving tertentu, atau spot-spot yang sangat unik yang sulit dijangkau tapi itu view-nya luar biasa dan lain-lainnya.
Atau kalau di Indo tuh ada yang lagi kemarin gua lihat satu spot yang menarik adalah foto dengan ikan paus atau ikan hiu, ikan yang cukup besar gitu kan, gue lupa. Nah itu salah satu hal yang bisa lu jual, experience kayak gitu. Nah, termasuk juga di dalam bucket list. Jadi lu bisa cek ke market, bucket list secara umum apa aja sih yang beririsan, dan lu bisa ambil itu jadi sebuah destinasi untuk bisa dijadikan sebuah experience, trip perjalanan gitu. Nah, kemudian cabang kedua nih, ada kulineri. Jadi orang di industri travel, objektifnya bukan saja pengen traveling, tapi bisa aja gue pengen makan. Pengalaman makan sesuatu di destinasi tersebut, di negara tersebut. Ya, misalkan contoh kulinerinya itu bisa dibikin yang terkonsep, ya kan. Ya, jadi misalkan Chinese foodnya itu dibikin ada ke China makan, ada tentang historicalnya, tentang value-nya, atau tentang benefit dari makanan ini. Makanan ini menyehatkan lah, membuat panjang umur lah, dan sebagainya, atau kebudayaan tertentu gitu kan. Terus juga tentang film atau series, ada makanannya, itu bisa juga dimasukkan. Terus juga tradisi makan, cara makan, minum teh, itu bisa dijadikan sebagai bentuk juga. Kemudian ada challenge atau game. Jadi misalkan trip one day ini kita mau ke destinasinya misal 10 titik. Nah, 10 titik ini ada bentuk gamesnya. Jadi lu harus explore sendiri mana aja, ini clue-nya, coba lu jalan, ini uangnya, ini maps-nya, ini semua yang tools yang dibutuhkan, lu jalan. Tugas lu adalah misalkan menyelesaikan mission di setiap spot tersebut, entah foto, entah makan, dan sebagainya. Nanti ada pemenangnya. Jadi bisa jual experience-nya, bisa jual kulinernya juga dikawinkan. Nah, itu. Kemudian ada ranting berikut, shopping. Ya, shoppingnya tinggal dibikin, mau yang high, mau yang mid gitu, atau yang low banget gitu kan shoppingnya. Ada yang tadi gue juga udah sebut, salah satu rantingnya juga yang bisa kita kembangkan adalah tentang family, ya kan, seasonal trip, lebaran lah, Natal tahun baru, Imlek, kenaikan kelas lah, dan lain-lain. Atau mini group, ya benar-benar keluarga inti doang yang berangkat gitu kan. Atau yang sistemnya tailor made, ya benar-benar anak maunya apa, orang tua maunya apa gitu kan, benar-benar dibikin kayak begitu spesifik. Misalkan di waktu yang sama anaknya ke Disneyland, parentsnya mungkin mijet gitu, itu juga bisa, nanti ada pendampingnya, whatever, itu dibikin. Ada juga cabang berikut yang bisa kita kembangkan adalah event. Event itu bisa kita trip buat konser, ya kan, kita provide untuk hotelnya, provide untuk tiketnya, provide untuk mungkin bahkan tiket konsernya, termasuk juga semua support makanan dan sebagainya, snack, merchandise, kita provide untuk bisa mempermudah buat si klien, customer ini bisa mendapatkan hal tersebut gitu kan. Kemudian sport atau olahraga nih eventnya, naik gunung lah, golf lah, ada turnamen lah, ada cup apalah, sepeda, atau mungkin nembak gitu kan, adventure itu juga. Kemudian event juga ada expo. Ada beberapa trip perjalanan yang nyari peluang ke China lah, ke Vietnam lah gitu kan, visit pabrik, visit mungkin tempatnya supplier gitu kan, ataupun bikin expo di, misalnya di China lagi ada expo gitu kan, ini kita bikin trip ke sana gitu kan, dikasih penerjemah, dikasih mungkin support buat shipping, itu juga bisa gitu, termasuk tiket expo-nya itu sendiri. Ada juga event kayak local special event. Misalkan di lokal negara tersebut ada lagi acara apa, kita bisa bikin itu jadi sebagai invitation buat datang, ya kan. Misalkan kalau di Thailand tuh ada festival Songkran, kalau misalkan di Kalimantan Barat itu Singkawang, itu ada event Cap Gome gitu kan, lo bisa bikin trip kayak begitu juga sesuai dengan destinasi lokal punya event gitu. Kemudian ada juga momen kayak honeymoon, lo bisa buat juga. Kemudian juga masih dalam cabang event adalah perjalanan untuk berobat atau untuk kesehatan. Misalnya dia lagi mencari treatment tertentu, misalkan promil ya, lu bisa mungkin contoh ambil Penang gitu kan, tripnya adalah ke rumah sakit A, B, C, selama trip ini akan di testing dan sebagainya, lu memprovide itu semua, memfasilitasi itu semua, ambilin nomor antrian, siapin penginapannya, perpindahan lokasinya gitu kan, bahkan ada dokter yang pre-konsul di
lokal di Jakarta sebelum berangkat ke Penang untuk tahu dulu ke dokter spesialis mana ketika dilempar ke Penang. Lu bisa bikin kayak gitu juga gitu kan. Next-nya, cabang berikut adalah cabang kayak bisnis atau opportunity gitu kan. Ini yang tadi gue juga udah sempat mention, bisa visit juga pabrik atau expo di China, di Vietnam, Bangkok lah, kayak bisnis trip kayak gitu, lo kasih penerjemah, siapin ekspedisinya, siapin juga proposal dan sebagainya. Itu juga salah satu part yang lo bisa develop lagi sendiri gitu kan. Atau lo mau fokus in general, ya ini cabang services. Lu mau provide untuk tiket, paspor, kasih misalkan hotel, sewa ini itu, ekspedisi visa, atau tiket atraksi gitu kan, internet gitu kan, foto atau video, ya kayak tiket.com, Traveloka, mereka kan juga provide services seperti ini. Lu juga bisa provide, tapi cari yang lebih unik. Atau lu bermain misalkan di low budget, cabang khusus yang low budget, misalkan lu mau trip untuk misalkan 3 negara dalam waktu misal 5 hari, 7 hari gitu kan. Atau mini group, yang benar-benar cuma mini doang, misalnya 10 packs jalan, itu juga oke. Atau lu mau jual tiket tapi yang open tiket doang, itu juga ada. Lu benar-benar jual tiket low banget tapi open tiket, jadi bisa issue-nya nanti sesuai dengan jadwal tapi yang low season gitu. Atau lu mau bikin trip yang khusus jalur darat, atau lu mau bikin trip-trip lokal, atau bikin bootcamp untuk kids kayak retret, kayak misalkan pengembangan diri. Ini bootcamp buat anak, khususnya kemarin pas lagi libur panjang kenaikan kelas, anak-anak butuh activity, lu bisa kembangkan trip-trip kayak gini gitu kan, dengan mungkin coach, dengan mungkin pengajar, lu bisa siapkan, dan orang tua rela untuk membayar buat hal itu. Nah kayak gitu. Kemudian lu juga bisa cabang lain lagi, itu cabang physical product ya, kayak misalkan headphone, earbuds ya kan, atau earbuds khusus penerjemah lu bisa provide, SIM card gitu kan, terus juga eSIM, ada bantal leher, kipas angin, selimut, power bank, tisu, koper lah, oleh-oleh, elektronik, whatever. Nah ini beberapa sampel yang gua bedah untuk industri travel. Harapannya teman-teman bisa membuat kayak begini. Jadi ada sebuah pohon, jadi kayak kue besar, kemudian ada cabang-cabang yang kita bisa mainkan. Bukan artinya lu bermain semua hal itu, tapi lu memilah niche mata atau cabang mana yang mau lu fokus ke sana dan spesialis dan provide di situ. Karena kuenya, marketnya akan lebih sempit, lebih berbeda, offeringnya, message-nya, strategi marketingnya, pendekatannya akan sangat berbeda dan unik. Untuk teman-teman yang sedang mengembangkan ideation, gue berharap lu bisa mendapatkan niche market yang tepat, yang sesuai dengan offering yang lu sedang siapkan, dan lu juga bisa menyiapkan strategi marketing dan pendekatan, message, dan sebagainya itu yang proper sesuai dengan audiensnya lu. Semoga bermanfaat buat lu semua. Sorry kepanjangan, sampai jumpa di video berikutnya.